Halo, saya Muhammad Hussein, salah satu mahasiswa program studi optometri di Universitas Kristen Krida Wacana. Saya akan memaparkan materi katarak, salah satu mata kuliah dari Ocular Disease and Neuro-Ophthalmology. Katarak yang dimaksud adalah kita sudah tahu bahwa mata kita ini bisa dilihat dari depan, kita akan terlihat pupil, kemudian kornea, sklera, juga kelopak mata. Tapi kita harus mengetahui juga bahwa kita dapat bisa melihat karena adanya cahaya yang masuk ke mata melalui media refrakta. Dalam media refrakta ini, kalau salah satunya yang tidak bisa atau misalnya tidak berfungsi, ya salah satunya kalau lensanya keruh, ya pada bagian lensa ini ya kita katakan bahwa mata tersebut mempunyai kelainan atau penyakit katarak. Jadi kita ketahui bahwa di anatomi mata ini ada bagian kornea, kemudian aqueous humor, kemudian lensa, juga vitreous humor, juga ada retina. Kemudian kita bisa melihat karena ada rangsangan untuk dapat bisa melihat sehingga kita dapat mempersepsikan penglihatan kita di otak. Baik, katarak adalah salah satu penyebab kebutaan reversibel yang memiliki insidensi sekitar 33% dari seluruh kasus gangguan penglihatan di seluruh dunia. Kita tahu bahwa angka harapan hidup semakin meningkat, maka diperkirakan tingkat insidensi katarak akan semakin meningkat pula hingga 20 tahun mendatang. Penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia salah satunya katarak dengan insidensi 0,1% setiap tahun. Penduduk Indonesia berisiko mengalami katarak 15 tahun lebih cepat daripada penduduk di wilayah subtropis. Menurut Riskesdas 2013 yang melaporkan bahwa katarak tertinggi ditemukan di Sulawesi Utara sebesar 3,7% penduduknya. Dan yang terendah yaitu di DKI Jakarta 0,9% penduduk. Definisi daripada katarak adalah setiap keadaan kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi atau penambahan cairan pada lensa, denaturasi protein lensa, juga proses penuaan. Dan menurut WHO, definisi dari katarak merupakan kekeruhan pada lensa mata yang menghalangi sinar masuk ke dalam mata. Kita ketahui bahwa jika kita melihat mata dalam keadaan normal, berarti pada bagian pupil di sini kita akan terlihat matanya itu jernih, hitam jernih. Sedangkan kalau katarak dia akan terlihat secara mata terbuka, matanya ada putih di bagian pupilnya tersebut. Jadi hal ini kalau misalnya kita gambarkan, kita bisa melihat kalau misalnya posisinya dalam keadaan normal, cahaya akan masuk dan diteruskan dibiaskan oleh kornea, kemudian oleh lensa juga dan diteruskan sampai ke retina. Tapi kalau misalnya bermasalah di bagian lensa tersebut atau kita katakan matanya adalah katarak, berarti cahaya tidak akan diteruskan mulus sampai ke retina, tapi dia akan menyebar pada bagian corpus vitreous. Secara etiologinya, kenapa katarak bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena ada proses degeneratif atau bertambahnya usia. Semakin bertambah usia, ada kemungkinan terjadi atau misalnya pada bagian lensanya itu menjadi keruh. Kemudian ada juga faktor keturunan. Selain itu juga ada karena cacat bawaan sejak lahir, kemudian bisa juga terjadi akibat dari masalah kesehatan. Misalnya dia
memiliki penyakit diabetes. Selain itu, penggunaan obat tertentu khususnya steroid ini akan mempengaruhi atau misalnya mempengaruhi terjadinya katarak. Selain itu ada juga gangguan pertumbuhan, kemudian mata tampak pelindung terkena sinar matahari dalam waktu yang cukup lama. Kemudian juga selain itu ada asap rokok, juga bisa dipengaruhi oleh operasi mata sebelumnya, yang sehingga lensa mata menjadi keruh. Ada juga karena trauma atau kecelakaan yang mengenai mata. Juga faktor-faktor yang lain yang belum diketahui yang bisa menyebabkan mata kita katarak. Kita ketahui bahwa gejala katarak itu salah satunya adalah kita pada waktu melihat pandangan kita tidak jelas dan terlihatnya kabur. Jadi kalau misalnya kita melihat sudah penglihatan kita berkabut atau berasap, nah itu merupakan salah satu gejala dari katarak. Selain itu, ada juga penurunan penglihatan, penurunan tajam penglihatannya, terutama pada malam hari. Kemudian ada rasa silau saat melihat lampu mobil, ya. Kemudian sinar matahari, juga lampu pijar yang ada di sekitar kita. Selain itu juga sensitivitas dari warna di sekitarnya sudah mulai memudar. Itu merupakan gejala katarak. Klasifikasi dari katarak juga kita tahu bahwa katarak dapat diklasifikasikan dalam golongan berikut ini. Salah satunya itu kalau menurut kejadiannya ada katarak developmental, kemudian katarak degeneratif. Kalau menurut umur, kita lihat dari segi umur, berarti ada katarak kongenital, katarak juvenil, sama katarak senilis. Menurut konsistensi, ada katarak cair, ada katarak lunak, dan ada katarak keras. Kalau menurut lokasi kekeruhannya, ada katarak nukleus, jadi pada bagian intinya, ada katarak kortikal, juga ada katarak subkapsular. Kalau misalnya kita lihat dari menurut warnanya, ada katarak nigra atau hitam, ada katarak rugba yang merah, atau katarak fluorescent atau coklat. Menurut bentuk kekeruhannya, ada katarak punctata, ada katarak stellata, dan katarak linear. Kalau dari segi diagnosisnya, pemeriksaan mata untuk mengetahui atau misalnya tahu dia katarak atau tidak, kita lakukan pemeriksaan mata harus secara menyeluruh. Meliputi kita lakukan anamnesis. Ya, dari gejala dan tanda kita harus sudah tahu, berarti kita lakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan visus dengan menggunakan kartu Snellen dengan koreksi terbaik atau juga menggunakan pinhole. Jadi kita harus sampai koreksi yang terbaiknya berapa, kemudian kita gunakan pinhole, kita bisa tahu. Kemudian pemeriksaan posisi dan gerak bola mata. Selain itu kita lakukan pemeriksaan segmen anterior, bisa dengan lampu senter atau loop, ya, atau juga kalau ada kita pakai dengan slit lamp. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan intraokuler atau kita sebut dengan PIO, apakah dia lebih dari 20 atau 21, maka itu akan menyebabkan tekanan bola mata yang meninggi. Kemudian ada juga dilatasi pupil dengan tetes mata tropikamid 0,5%. Dan terakhir yaitu evaluasi derajat kekeruhan katarak dengan oftalmoskop atau dengan slit lamp. Pemeriksaan ini perlu juga pemeriksaan penunjangnya, antara lain kita lakukan pemeriksaan biometri, kita lakukan juga pemeriksaan biometri untuk mengetahui berapa nanti besaran dioptri yang dibutuhkan lensa IOL-nya. Kemudian ada keratometri, ya, kita untuk mengukur kelengkungan kornea. Kemudian juga ada fotofundus, OCT, kemudian topografi dari kornea tersebut, sampai ke kita lakukan pemeriksaan lapang pandang penglihatan.
Si penderita katarak biasanya sering merasa silau pada siang hari yang terik atau pada malam hari bila terkena cahaya lampu dan nyaman pada kondisi remang-remang seperti sore hari. Nah, kita tahu kalau misalnya kita bisa melihat dengan jelas suatu pemandangan, kalau orang yang katarak itu dia akan terlihatnya berkabut atau misalnya dia buram seperti gambar seperti ini. Ini misalnya orang yang normal, kenapa bisa melihat dengan jelas begitu? Karena cahaya yang masuk ke mata diteruskan ke retina tanpa ada penghalang. Tapi kalau misalnya yang katarak, pada bagian retinanya keruh, berarti dia nembusnya tidak selancar atau sebaik mata yang normal. Jadi dia pecah, jadi tidak nyampe ke retina. Kita harus mengetahui juga pemeriksaan katarak. Pada dasarnya pemeriksaan katarak itu yang pertama yaitu kita lakukan pemeriksaan visus dasar dan visus koreksi yang terbaik. Sampai yang terbaiknya berapa ukuran. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks pupil. Ya, refleks pupil kita periksa juga bagaimana refleksnya, caranya, equalnya. Ya. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan tekanan intraokuler atau TIO tadi, pemeriksaan fundus, ya, fundus refleksnya yang kita akan periksa, kemudian keadaan umum matanya, ya, dan juga pemeriksaan fungsi makula dan USG, biometri pengukuran power IOL-nya. Itu yang harus dilakukan dalam pemeriksaan katarak. Jenis operasi katarak ada tindakan atau misalnya kita lakukan operasi katarak. Kenapa? Katarak tidak bisa dikoreksi atau misalnya disembuhkan dengan yang lain hanya bisa dengan operasi. Kenapa? Karena bagian lensanya yang keruhnya itu yang harus diambil langkah yang terbaiknya, yaitu dengan operasi. Jenis-jenis operasi katarak itu ada intrakapsular katarak extraction atau kita kenal dengan ICCE, kemudian ekstrakapsular katarak extraction atau kita kenal dengan ECCE, kemudian ada small incision cataract surgery atau SICS, dan ada juga paku emulsifikasi atau kita kenal dengan operasi PAKO. Ini ada 4. Kalau misalnya ICCE ini tindakan pembedahannya yaitu lensa dikeluarkan keseluruhan bersama dengan kapsulnya. Metode ini hanya dilakukan pada kasus lensa subluxatio dan luxatio. Jadi ini udah tindakan yang sudah lama, yang populer sejak lama. Ini memakai ICCE. Tajam penglihatan pasca operasi ICCE tanpa IOL memberikan hasil yang kurang baik sehingga tindakan ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi zaman dahulu memakai operasi katarak dengan ICCE ini biasanya tidak pakai IOL. Ya. Kemudian pada kondisi khusus yang disebut dengan di atas tadi, ya, ICCE ini dapat dilakukan tentu dengan pemasangan IOL juga, ya, baik secara primer maupun sekunder. Kalau misalnya ekstrakapsular katarak extraction atau ECCE, ini tindakan pembedahannya yaitu dengan cara lensa dikeluarkan hanya isinya aja dengan merobek atau merusak dari bagian kapsul lensa anteriornya hingga bisa mengeluarkan bagian korteks lensanya. Ya. Ukuran lensa yang dikeluarkan pada ECCE ini lumayan besar, yaitu sekitar 9 sampai 12 mm. Jadi kalau misalnya selebar itu bisa menutup luka membutuhkan 5 sampai 7 jahitan. Ya. Nah,
Oleh karena luka yang relatif besar, maka jahitan yang menutup luka maka akan beresiko kemungkinan timbulnya astigmat pasca operasi. Ya, jadi akan muncul astigmat lumayan besar kalau misalnya ada luka yang relatif besar dengan jahitan 5-7 jahit. Tindakan ICCI ini dilakukan pada pasien dengan katarak yang matur, pada pasien dengan katarak matur yang disertai kelainan endotel yang berat, kemudian tindakan ICCI bersama dengan keratoplasti dapat menjadi pilihan. Ya, ICCI menjadi pilihan terapi pada katarak matur dan saat indikasi kebutaan menurut WHO terpenuhi. Kemudian ada yang small incision cataract surgery. Teknik operasi small incision cataract surgery ini merupakan operasi katarak manual dengan luka ICC yang lebih kecil dibandingkan ICCI. Berbeda dengan ICCI, luka insisi pada SICS ini dibuat lebih ke arah sklera dan dengan membuat tunel pada sklera ke kornea untuk kemudian menembus bilik mata depannya. Luka insisi yang lebih kecil, besarannya sekitar 6-9 mili dan tunel berukuran 4 mili, ini menyebabkan luka menjadi kedap meskipun tanpa jahit. Ya, sehingga dapat menurunkan resiko astigmat pada pasca operasi. Pemasangan IOL pada operasi SICS ini sudah dapat baku dan untuk tindakan operasi SICS. Kemudian yang terakhir yaitu vakoemulsifikasi. Ini teknik penanganan katarak terbaru yang menggunakan gelombang ultrasonik ya untuk proses ekstraksi lensa dengan menggunakan alat khusus yang berukuran relatif kecil. Nah, keunggulan dari operasi ini, teknik ini ya, proses pengerjaannya sangat cepat, kurang lebih 15 menit. Lukanya pun lebih kecil, kurang kira-kira di 2 mili. Ya. Jadi tidak memerlukan lagi jahitan, pasien dapat langsung pulang setelah operasi dan juga bisa mengurangi nyeri dan mempercepat masa penyembuhan pasca operasi. Ya, ini ada gambarnya ya. Kalau misalnya dia melakukan operasi Mako. Ini ada perbedaan antara ICCI dengan ECCI. Ya, kalau misalnya dari segi pengangkatan lensa, ICCI itu lensanya diangkat, ya. Kalau ECCI nukleusnya saja yang diangkat, jadi kapsulnya tidak, ya. Jadi ICCI kapsul posteriornya diangkat, sedangkan ECCI tetap utuh. Insisinya lebih besar atau kurang lebih 10 mm. Kalau ECCI lebih kecil. Iridektomi perifernya di ICCI dilakukan, di ECCI tidak dilakukan. Waktu operasi lumayan di ICCI lebih lama, ya lebih dari 15 menit, tapi di ECCI lebih cepat. Lokasi IOL-nya di anterior chamber, kalau ECCI ada di posterior chamber. Keahliannya, tekniknya lebih mudah kalau ICCI, kalau ECCI tekniknya lebih sedikit sulit. Biayanya ICCI lebih murah, tapi kalau ECCI lebih mahal. Kemudian komplikasi yang muncul ada prolap vitreous, ya, cystoid macular edema, jadi ini endophthalmitis, ya, atau apakik glaukoma. Tapi kalau yang ICCI itu di katarak sekunder. Komplikasi yang dapat dihilangkan kalau misalnya di CCI itu katarak sekundernya bisa hilang, tapi kalau di ICCI komplik
komplikasi pada ICCI-nya yang jelas. Indikasinya dislokasi lensa, subluxasi lensa, kronik lensa, indus uveitis, intralenticular forens bodies-nya. Kemudian kalau ICCI dapat semua jenis katarak kecuali dengan kontraindikasi. Nah, kontraindikasinya bagi pasien muda di bawah 35 tahun yang vitreous dan lensanya masih memiliki penempelan lebih kuat, dia agak susah. Sedangkan kalau di ICCI, dislokasi lensa, subluxasi lensa. Ini kalau misalnya kita bandingkan antara PACO, SICS, dan ICCI, kalau PACO tanpa jahitan, ICCI sama SICS itu ada jahitan. Kalau PACO sayatannya hanya 2 mili, ya, SICS itu sayatannya 6-10 mili, sama ICCI juga. Kemudian pakai PACO tidak sakit, ya. Jadi prosesnya kurang lebih hanya 15 menit, ya. Nah, kalau SICS itu prosesnya 15 sampai 30 menit. Ya. Sama dengan ICCI juga. Nah, kalau pemulihan yang PACO sangat cepat, 2 sampai 3 minggu, ya. Kalau SICS itu 1 sampai 2 bulan. Dan sedangkan ICCI itu 2 sampai 3 bulan. Nah, karena dia lebih cepat, berarti dia bisa mengurangi rasa nyeri atau ngeres pada operasi. Baik. Nah, ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu pemulihan mata setelah operasi katarak, yaitu hindari menyentuh mata. Jadi, jangan dulu menyentuh mata. Ya. Kemudian gunakan tetes mata sesuai anjuran dokter untuk meringankan rasa tidak nyaman pasca operasi. Ya. Kemudian pastikan tidak ada benda apapun di dalam mata seperti sabun atau air. Ya. Terus jangan mengenakan make up pada area mata setidaknya 4 minggu setelah operasi. Nah, hindari olahraga berenang selama 4 sampai 6 minggu, ya. Kemudian jangan naik pesawat dulu tanpa persetujuan dokter dan jangan mengendarai kendaraan sampai diizinkan oleh dokter. Untuk pencegahannya, pertama kita periksakan mata secara teratur pada dokter spesialis mata, melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama dengan menggunakan kacamata yang melindungi dari sinar UV dan UVA dan UVB. Kelola masalah kesehatan lain seperti diabetes yang bisa meningkatkan resiko katarak tersebut, membatasi kebiasaan menyetir pada malam hari, perbaiki pencahayaan di rumah, menggunakan kacamata baca saat membaca, berhenti merokok dan kurangi konsumsi alkohol, terapkan pola makan dengan memperbanyak buah-buahan dan sayuran. Baik, dari saya paparan untuk katarak itu hanya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.